Anies, Anda sebagai adik, ini bukan momen Anda untuk maju pada Pilkada Jakarta. Pemirsa, Pilkada Jakarta masih menarik untuk diperbincangkan. Selain sinyal dari PKS akan menarik dukungan kepada Anies Baswedan, nampaknya sikap tegas dari Partai Nasdem yang mengatakan ini bukanlah momentum Anies untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dan Nasdem juga tegas mendukung dari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Lantas, akankah benar Anies ini dijegal dan PDIP ditinggal di Pilkada Jakarta? Berikut informasinya. Pendaftaran calon yang akan maju sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta akan mulai digelar pada 27 hingga 29 Agustus mendatang. Namun kurang dari 2 minggu masa pendaftaran calon, belum ada yang mendeklarasikan calon dari partai politik secara resmi. Sosok Anies Baswedan yang pernah menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta memang pernah dideklarasikan PKS. Tapi, rayuan politik membuat PKS gamang dan ingin bergabung ke pemerintahan melalui Koalisi Indonesia Maju Plus. Partai Nasdem dan PKB malah lebih dulu menguatkan koalisi yang berhasil menjadikan Prabowo dan Gibran sebagai pemimpin bangsa ini. Apalagi Surya Paloh mulai intens berjumpa dengan Prabowo. Sempat beredar kabar bahwa Anies akan digandeng oleh PDIP. Namun dalam pengumuman pemberian rekomendasi kepada calon yang akan diusung PDIP, Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDIP belum mengumumkan dukungannya. Akankah Anies memperoleh dukungan partai politik untuk berlaga di Pilkada Jakarta? Atau semua meninggalkan Anies untuk mengejar kekuasaan? Tim TV One mengabarkan. Susah beliau untuk maju dalam Pilkada DKI. Coba tanya Pak Anies yang paling bisa menjawabnya. Ya pastilah, diperlukan persyaratan ya untuk memenuhi ketentuan undang-undang yang ada ya. Seluruh koalisi apapun bentuknya, tapi Nasdem memposisikan diri langsung untuk berada dalam pemerintahan baru. Apakah memang benar Anies ini gagal mendapatkan tiket untuk bertarung di Pilkada Jakarta? Biarkan para narasumber menjawab pagi hari ini. Sudah ada di samping saya Bang Ciko Hakim, politikus PDI Perjuangan. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Ciko. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian juga ada Kang Ujang Komarudin, analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat pagi Kang Ujang. Selamat pagi Mbak Kamarati. Dan juga akan bergabung bersama kami, kita menunggu Gus Huda, Saiful Huda, politikus dari PKB. Tapi saya mau ke Bang Ciko dulu, nampaknya sudah tersambung ya. Selamat pagi Gus Huda, Assalamualaikum. Salam pagi Mbak. Bang Ciko. Ya. Baik. Kang Ujang. Pagi, terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya sudah hadir pagi hari ini. Saya mau ke Bang Ciko. Bang Ciko, kalau melihat kayak gini, akhirnya yang bisa ditangkap oleh publik adalah PDIP ditinggal di Pilkada Jakarta. Kemudian juga Nasdem sudah jelas, sikapnya PKS sudah sinyalnya cukup kuat, meninggalkan Anies begitu ya. Ini gimana? Apakah memang PDIP melihat benar ditinggal, kemudian ada upaya untuk menjegal Anies? Kami di PDI Perjuangan, kami meyakini publik juga melihatnya bukan PDI Perjuangan ditinggal, rakyat ditinggal. Rakyatnya ditinggal. Kenapa? Karena kita kan lihat hasil survei terakhir ya, hasil survei dari lembaga-lembaga survei yang ada, ya terakhir Litbang Kompas, ya kan, bahwa keinginan masyarakat itu adalah tercermin dari urutan siapa-siapa yang mendapat elektabilitas paling tinggi, ya kan? Ada Pak Anies, ada Pak Ahok. Baru kemudian terpaut agak jauh di nomor 3 dan terpautnya jauh loh. Itu Pak RK yang di bawah 10%, gitu 8% kalau nggak salah. Artinya gini, kalau kita bicara soal survei ini kan artinya itu adalah potret keinginan masyarakat, harapan masyarakat bahwa mereka ingin dipimpin sosok-sosok yang tadi saya sebutkan tadi. Nah kemudian sekarang ada upaya-upaya untuk mengerucutkan dukungan ke hanya satu paslon, satu calon, yang kemudian ternyata bukan yang berada di urutan tertinggi keinginan masyarakat. Nah itu ya, itu satu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan PDI Perjuangan, nah itu ada hubungannya karena bagi PDI Perjuangan, bagi kami koalisi yang paling penting adalah koalisi bersama rakyat. Kita membersamai rakyat, rakyat bersama dengan kita. Nah tetapi tentu kami juga ingin mengajak partai-partai politik yang tadi disebutkan di paket tadi bahwa sampai hari ini sebenarnya belum ada yang secara resmi mendeklarasikan. Artinya PKB ya kita harap Mas Saiful Huda, sahabat saya, senior saya ini juga akan tergugah hatinya untuk kemudian memberikan alternatif pilihan bagi masyarakat Jakarta
yang memang itu adalah hakikat sebuah demokrasi. Demokrasi itu adalah sosok melawan sosok, bukan sosok melawan kota kosong, atau sosok melawan calon yang sudah dipastikan akan kalah, gitu ya. Artinya memang khususnya untuk Jakarta, di mana masyarakatnya heterogen, tentunya aspirasinya juga beragam, permasalahannya juga sangat beragam, dan tantangan ke depannya sangat berat. Nah, mudah-mudahan demokrasi kita berjalan sehat. Kita akan tanyakan ke Gus Huda. Gus Huda, bagaimana? Sudahkah tergugah hatinya untuk kemudian bersama PDIP mungkin untuk bisa mengusung Anies Baswedan, mengusung sosok bukan kota kosong? Begini. DPP PKB dalam hal ini Pilkada DPP memang belum memutuskan terkait dengan siapa sosok yang akan didorong PKB dengan 10 kursi di DKI Jakarta. Jadi kalau melihat naga-naganya, sejak dari awal yang sudah secara resmi mengusung Mas Anies kan satu PKS, bahkan sudah memasangkan. Yang kedua Nasdem yang secara resmi juga sudah memasangkan. Jadi kalau melihat yang sudah mengusung bahkan sudah memasangkan saja sudah sekarang kelihatan akan meninggalkan Mas Anies, memang Mas Anies berisiko untuk tidak bisa maju di dalam kontestasi Pilgub DKJ. Itu yang pertama. Yang kedua, posisi PKB pada posisi belum menentukan, walaupun teman-teman DPW PKB Jakarta sudah mengusulkan untuk mendorong Mas Anies Baswedan. Nah, memang proposal itu numpuk-numpuk di Despilkada DPP PKB. Sejak dari awal memang posisinya Despilkada menempatkan Pilkada DKI plus Jawa Timur, plus Jawa Barat, Jawa Tengah, memang akan dikebelakangkan. Dalam artian memang kita baru akan memutuskan kira-kira di the last minute menuju tanggal 29 Agustus. Jadi posisi PKB seperti itu. Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa apakah PKB... Tapi banyak yang mengatakan bahwa pergerakan PKB ini akan terbatas dengan kondisi politik saat ini, begitu ya Gus Huda. Nampaknya PKB ini lebih berat untuk bergabung bersama Kim Plus dibandingkan harus mengusung Anies Baswedan. Ini seperti apa? Nanti ditahan ya, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.